Sahabat sekalian, mari kita bahas bahwa cerita daripada Bambang Ekalaya tadi berguru hanya kepada patung. Ini adalah merupakan suatu tamsil bahwa keahlian seseorang, gaya hidup seseorang, pengaruh seseorang, semuanya itu tergantung daripada siapa yang diidolakannya. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, apabila ia idola, maka keahlian yang meninggal tersebut akan datang kepada orang yang mencintai atau yang mengidolakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ide Tokoh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah dan tanpa batas. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari pertama ini. Semoga puasa kita diberikan kelancaran, kemudian diberikan kekuatan, sehat badan, dimudahkan rezeki, juga diberikan hidayah untuk selalu melaksanakan berbagai ibadah ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Nah, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini filsafat kita dalam pewayangan, tentu saja kita tidak hanya mendengarkan bahwa pewayangan itu hanya rame dengan bobodorannya saja, ya. Kemudian hanya rame dengan mendengarkan ceritanya saja, tapi filsafat daripada pewayangan itu harus kita pikirkan. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia itu inspirasi terhadap cerita pewayangan itu sangat dipengaruhi oleh seorang wali yang bernama Sunan Kalijaga. Nah, inspirasi dari cerita-cerita tersebut, walaupun memang itu adalah merupakan adopsi dari negeri India, tetapi untuk cerita pewayangan di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh wali yang bernama Syekh Sunan Kalijaga tersebut. Nah, sahabat sekalian, ada seorang tokoh pewayangan yang bernama Bambang Ekalaya. Bahwa Bambang Ekalaya ini adalah seorang putra dari kerajaan Paragelung yang ingin berguru kepada Wiku Dorna. Kita ketahui, sahabat sekalian, walaupun Dorna itu dikenal sebagai kejahatannya, tetapi sama murid-muridnya sangat kasih sayang, terutama kepada Arjuna, ya, yang berasal dari Pandawa. Karena pada saat itu, sahabat sekalian, kita ketahui bahwa Wiku Dorna ini mengasuh dua murid yang berasal dari Kurawa, juga berasal dari Pandawa. Dan murid yang sangat disayangi dari Pandawa itu tiada lain adalah Arjuna. Oleh karena itu, ketika datang Bambang Ekalaya untuk berguru kepada dia, ia tidak mau menerima, ya, karena sudah dikatakan tadi bahwa syarat masuk menjadi murid Wiku Dorna itu adalah hanya menerima dari Kurawa juga dari Pandawa. Nah, Bambang Ekalaya yang merupakan putra dari kerajaan Paragelung, sahabat sekalian, ia sangat kecewa sekali karena tidak diterima menjadi muridnya Wiku Dorna. Oleh karena itu, tekad yang sangat bulat, maka ia membuat sebuah patung, ya, berasal dari tanah liat, yang mana patung tersebut menyerupai Wiku Dorna. Setiap harinya ia berlatih dan bercerita dulu, minta izin kepada patungnya Wiku Dorna. Ketika ia memanah, kemudian berlatih dengan gigih, gitu. Sebelumnya ia menemui patung dulu, kemudian mengingat patung tersebut, gitu, dan bertanya. Ia yang menanya juga ia yang menjawab, ya. Ia yang melakukan latihan pemanahan tersebut, dan ia meyakini bahwa itu adalah diajarkan dari gurunya. Nah, sahabat sekalian, ternyata tingkat demi tingkat pelajaran memanah tersebut dapat dimiliki oleh Bambang Ekalaya, sehingga keahlian dari Bambang Ekalaya tersebut menyaingi keahlian daripada murid yang sangat disayanginya, yaitu Wiku Dorna yang bernama Arjuna tadi. Sahabat sekalian, keyakinan dari Bambang Ekalaya bahwa ia diajarkan oleh Wiku Dorna setiap kali ia melakukan latihan. Ternyata ilmu yang dimiliki oleh Wiku Dorna dapat ia miliki. Seluruh keahliannya dapat dimiliki oleh Bambang Ekalaya.
Sahabat sekalian, kembali kepada cerita pewayangan tadi. Dalam perjalanan yang dipimpin oleh Arjuna, ternyata ada seekor anjing yang mati, yang dalam mulutnya itu ada 9 anak panah. Hanya murid Dorna lah yang bisa memasukkan anak panah ke dalam mulut sekaligus dengan anak panah yang sangat banyak. Sahabat sekalian, ternyata diketahui bahwa yang maling ilmu tersebut adalah Bambang Ekalaya. Kemudian Wikudorna memberikan hukuman bahwa kedua jempol tangannya itu dipotong, yang tujuannya adalah kelak kemudian hari nanti ketika ada peperangan antara Arjuna kemudian Bambang Ekalaya, nanti akan mempunyai kelemahan karena tidak sempurna tangannya potong, sehingga kelak bila terjadi peperangan maka Arjuna yang memenangkan. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh gurunya yaitu Wikudorna ternyata benar-benar terjadi perkelahian antara Bambang Ekalaya juga Arjuna akibat kesalahan Arjuna bahwa istri Bambang Ekalaya direbut oleh Arjuna. Maka terjadilah peperangan dan pada saat itu Arjuna mendapatkan kekalahan dan peperangan tersebut dibalas oleh temannya sendiri yaitu Kresna, yang mana Kresna menyerupai patung Dorna. Kemudian Kresna meminta batu ampal yang menjadi andalan Bambang Ekalaya. Setelah itu kemudian ditusuknya oleh Kresna sehingga perlaya Bambang Ekalaya pada saat itu juga. Sahabat sekalian, mari kita bahas bahwa cerita daripada Bambang Ekalaya tadi berguru hanya kepada patung. Ini adalah merupakan suatu tamsil bahwa keahlian seseorang, gaya hidup seseorang, pengaruh seseorang, semuanya itu tergantung daripada siapa yang diidolakannya. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, apabila ia idola, maka keahlian yang meninggal tersebut akan datang kepada orang yang mencintai atau yang mengidolakan tersebut. Dan ini berlaku, sahabat sekalian, bagi para artis, bagi para negarawan. Andai kata seorang artis misalnya, seorang artis yang mengidolakan Michael Jackson, maka gaya hidupnya itu, gaya nyanyinya itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Michael Jackson. Kemudian ada seseorang negarawan yang mengikuti arahan daripada Bung Karno atau idola kepada Bung Karno, maka gaya hidup yang dilakukan oleh dia itu adalah Bung Karno. Bahkan sampai pakaiannya, kemudian gaya bicaranya, kemudian ide-idenya banyak dipengaruhi oleh Bung Karno. Nah, sahabat sekalian, dan kita mempunyai idola itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nanti juga yang original dalam diri kita akan keluar juga. Oleh karena itu, sahabat sekalian, ini dicontohkan juga oleh para ulama yang mengidolakan guru-gurunya. Sampai ia memasangkan foto menjadi guru di rumahnya, sahabat sekalian. Dan itu bukan bermaksud untuk menyembah foto yang ada di rumah tersebut. Tapi ini adalah merupakan idola, bahwa ia cinta kepada gurunya. Dan kecintaan terhadap gurunya itu adalah merupakan idola dan merupakan inspirasi untuk dia. Sehingga ilmu yang dimiliki oleh muridnya itu akan didapatkannya. Seperti halnya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering mendengar ceritanya, sering mendengar apa kebaikan daripada akhlaknya, maka karena mahabbah kita banyak membaca sholawat, banyak membaca berjanji, banyak membaca sholawat, dan cerita-cerita apa yang dilakukan oleh Rasulullah dapat diterapkan dalam akhlak kehidupan kita sehari-hari. Hal ini sangat penting sekali untuk mencetak watak diri kita juga anak-anak kita. Juruskanlah anak-anak kita yang diidolakannya adalah para ulama, para anbiya, ya. Kemudian para tokoh-tokoh besar yang bisa mempengaruhi dunia. Kita bahkan murid-murid kita sendiri akan menjadi orang yang besar karena pengaruh tersebut. Sahabat sekalian, ada hikmah yang diambil dari cerita Bambang Ekalaya, bahwa Bambang Ekalaya tadi itu ilmunya hasil daripada maling, ya. Dan hal ini berakibat, ya. Akibat ilmu yang diambil dari maling, akhirnya ia juga tertipu, ya, oleh Kresna yang menyerupai patung daripada Wikudorna tadi, sampai ia perlaya, ya, sampai ia mati. Itulah akhir hayat daripada seorang yang menanam, ya.
Oleh karena itu, di dalam Islam terutama tentang ilmu keulamaan, ya, dalam Islam antara ikatan guru dan murid itu harus benar-benar yang namanya ajazatuka atau yang namanya ijazah. Jangan sampai ada suatu ilmu, ada suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada ridho daripada gurunya. Walaupun memang ada sesuatu keunggulan, tapi tetap akhirnya ia akan mempunyai akibat. Karena man la sayho pasayhuhu syaiton. Siapa orang yang tidak mempunyai guru-gurunya adalah setan. Oleh karena itu, silsilah guru kita dari diri kita, guru kita dan guru-gurunya ke atas sebaiknya harus mutawasil, harus sanadnya benar-benar nyambung kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sunan Kalijaga adalah merupakan seorang wali yang tentu saja dalam cerita tersebut tidak semata-mata hanya supaya ramai, tapi mengandung filsafat yang sangat besar. Oleh karena itu, sahabat sekalian, dalam cerita para ulama, dalam cerita para wali, kita ketahui bahwa ilmu akan turun kepada muridnya bukan karena muridnya itu cerdas, karena muridnya itu adalah taat. Kemudian gurunya sayang sama muridnya, bukan hanya dikatakan sebagai murid, tapi muridnya itu sudah dianggap sebagai anak, sehingga ada yang namanya adalah anak murid. Makanya pantas sahabat sekalian, bagi orang-orang yang mengabdi kepada para wali, seperti halnya yang dikatakan bahwa dulu banyak para ulama yang berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, hanya mengurus bebeknya saja, hanya mengurus kambingnya saja, tapi guru merasa sayang kepada muridnya, yang akhirnya kekaromahan juga ilmu-ilmu daripada Syekhuna Khalil Bangkalan banyak yang bisa ditransfer kepada murid-muridnya. Itulah perbedaan antara ilmu logika juga ilmu syariat yang benar-benar yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Terima kasih, semoga Anda bisa menyimpulkan sendiri. Saya Abu Zamzam dari channel Itu Tokoh mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe juga share video ini apabila memang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.